fans, siapa yang waktu kecil takut sama unggas satu ini? Yap, si soang. Kalau berpapasan, otomatis mau kabur aja bawaannya. Soalnya takut disosor, ngeri kan? Burung air berbulu putih ini memang dikenal punya naluri pertahanan yang sangat tinggi. Bukan hanya melindungi telur dan wilayahnya aja ya fans. Katanya nih, soang atau angsa juga bisa melindungi rumah dari energi gaib yang jahat. Biasanya, angsa akan mengeluarkan suara nyaring ketika mendeteksi energi gaib, fans. Bahkan angsa dikatakan dapat menangkal santet atau guna-guna yang mengincar pemilik mereka. Ya, percaya nggak percaya sih. Mitos angsa sebagai pelindung rumah rupanya selaras dengan pengalaman Mas Riki ini nih, fans. Ia memelihara sekitar 20 ekor angsa di rumahnya. Percaya nggak percaya sih saya, tapi ya dengan begitu ya kadang emang bunyi. Kalau setiap malam atau nggak subuh pasti bunyi. Tapi kalau untuk maaf nih ya, ada maling. Nggak pernah dimaling sih soang saya sih, alhamdulillahnya. Selama memelihara angsa, Riki memang melihat perilaku agresif angsa, terutama untuk melindungi wilayahnya. Perilaku tersebut bahkan meningkat ketika telur angsa baru saja menetas. Percaya tidak percaya fans, Mas Riki pernah menemukan fakta yang aneh. Angsa miliknya pernah dibeli oleh seseorang untuk tujuan pelet. Hari gini, ternyata masih ada yang percaya kalau angsa itu diperlukan untuk mengharaji pengasihan. Orang Ciledug ada butuh soang waktu itu 6 ekor sampai 7 ekor itu. Nyari ke saya buat suatu mendapatkan seorang perempuan yang dia suka. Jadi mahal itu soang. Nggak cuma sebagai media pelet ya fans, ada juga yang percaya soang bisa dipakai sebagai media santet. Ih, serem. Biasanya kalau soang itu datang ke rumah orang malam-malam, ya itulah yang dikirim sebagai santet. Karena kalau kita membuka pintu, biasanya soangnya belum tentu masuk, tapi yang dibawa sama dia itu masuk ke dalam rumah. Jadi nanti rumahnya biasanya akan kena penyakit-penyakit aneh. Bisa jadi gatal-gatal, bisa jadi seluruh rumah tiba-tiba terjangkit virus lucu-lucu. Kemudian juga bisa tiba-tiba pada sakit, nggak jelas lah, dan diobati nggak bisa. Katanya nih fans, soang yang jadi pengantar santet punya suara yang berbeda. Oleh karena itu, jika kedatangan angsa bersuara aneh, disarankan agar penghuni rumah tidak membuka pintu. Tetapi ada kepercayaan yang menganggap obat dari penyakit santet tersebut bisa disembuhkan dengan bulu angsa yang sama. Ada juga mitos yang bilang angsa dapat jadi media penolak bala. Tapi bukan angsa sembarangan ya. Katanya bulu angsa yang mujarab itu yang memiliki sayap terbalik atau bulunya cenderung keriting. Menurut mitos, angsa dengan bulu seperti ini bisa menolak segala bala yang ada pada sekeliling kita. Angsa jenis inilah yang paling banyak diincar orang. Ya, percaya nggak percaya sih ya. Tak hanya angsa hidup, telur angsa pun banyak menjadi incaran orang untuk keperluan ritual gaib. Uniknya, telur yang dicari justru telur yang sudah membusuk atau gagal menetas. Biasa disebut calang atau tembuhuk. Telur busuk ini diyakini bisa menjadi media perlindungan rumah dari ancaman santet. Dalam sekali bertelur, angsa bisa menghasilkan hingga 9 telur. Biasanya tidak semua telur tersebut akan berhasil menetas. Sisa telur itulah yang akan menjadi calang atau membusuk. Tak hanya menjadi media perlindungan, telur busuk ini juga dianggap bisa menjadi obat dari penyakit non-medis. Mitos tentang angsa mungkin dipercaya oleh sebagian kalangan. Buat fans semua, ya, boleh percaya, boleh juga tidak. Tetapi rasa-rasanya tak ada yang menolak bahwa angsa memang hewan istimewa. Bahkan lambang cinta banyak dikaitkan dengan sepasang angsa yang saling bertautan. Kelelawar. Tidak sedikit orang beranggapan negatif tentang hewan yang satu ini. Sebagai satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang dengan kedua lengannya yang bisa berkembang jadi sayap, si kelelawar memang cukup menyeramkan bentuknya. Gak jarang orang akan langsung takut ketika melihat hewan berwarna kehitaman ini. Bahkan nih, ada mitos yang bilang kalau jika sampai masuk rumah, nasib buruk bisa menimpa penghuni rumah. Apa benar demikian ya fans? Konon, menurut Feng Shui, wujud dan warna kelelawar memang membuatnya dinilai kurang baik.
Siklus hidup kelelawar yang biasa keluar jika sore menjelang juga dilihat tidak pas dengan siklus kebaikan yang dimulai di pagi hari. Kelelawar yang menyukai area dingin dan lembab dinilai sangat bertentangan dengan aura manusia yang hangat. Artinya, jika kelelawar masuk bisa jadi pertanda bahwa di ruangan tersebut tidak ada gairah kehidupan manusia. Meski begitu, hal itu hanya berlaku untuk kelelawar yang menetap dalam rumah. Jika kelelawar hanya sekedar terbang masuk dan keluar, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Berbanding terbalik dengan mitos buruk tentang kelelawar, dagingnya justru banyak dimanfaatkan untuk salah satu pengobatan alternatif, fams. Banyak yang beranggapan mengkonsumsi kelelawar bisa menyembuhkan gangguan pernafasan seperti asma pada manusia. Di Pasar Lama Tangerang, dia menjual aneka kuliner ekstrim dari ular, biawak, dan tentunya kelelawar. Salah satu penjualnya adalah Mas Angga ini, fams. Dari pengalamannya melayani pengunjung, Angga menyebutkan hampir semua pembeli olahan kelelawar mengkonsumsinya sebagai obat alternatif. Biasanya kelelawar akan diolah menjadi sate ataupun semur tergantung permintaan pelanggan. Dalam seminggu Mas Angga bisa menjual 50-70 ekor kelelawar. Menurutnya, kebersihan adalah faktor utama ketika mengolah kelelawar. Dirinya mengaku faktor cerita pelangganlah yang menjadikan warung tenda ini bisa bertahan. Angga juga tak ambil pusing dengan mitos-mitos tentang kelelawar. Dia juga beranggapan justru dari kelelawar lah dia mendapat rezeki yang berlimpah. Memang di sebagian Indonesia bagian timur sampai di Asia Tenggara, kelelawar dimanfaatkan untuk kesehatan. Meski begitu, menurut ahli gizi, tidak ada penelitian lanjut yang menyebut manfaat kesehatan dari daging kelelawar. Penelitian Journal of Medical Association of Thailand pada tahun 2010 itu memang pernah mengatakan bahwa daging kelelawar dipercaya bisa menyembuhkan atau meringankan gangguan sistem pernafasan seperti penyakit asma. Tapi tidak ada penelitian lebih lanjut yang bisa dipercaya atau akurat untuk membuktikan bahwa daging kelelawar ini benar-benar bisa menyembuhkan gangguan sistem pernafasan seperti penyakit asma. Menurut Dr. Farah ini, fams, mengkonsumsi daging kelelawar justru membawa resiko tersendiri. Apalagi jika yang dimakan adalah daging kelelawar liar. Penderita asma tetap disarankan untuk berkonsultasi ke dokter dan mendapat obat yang teruji secara klinis. Satu hewan sejuta cerita. Mungkin itulah yang menjadi keistimewaan hewan yang satu ini. Satu sisi, ia dilihat sebagai keburukan. Sisi lainnya, satwa ini dianggap bisa mendatangkan kebaikan. Keputusannya tentu ada di tangan kita sendiri kan, fams? Ya, percaya nggak percaya sih.